Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Kami Majelis GPIB Jemaat Karunia mengucap syukur atas karunia Allah karena kita semua tetap berada dalam perlindungan Allah. Setelah hampir 3 bulan kita beribadah dari rumah masing-masing, tentunya ada kerinduan dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Kapan kita akan beribadah kembali di gedung gereja? Saya, Diakon Elisapan, selaku Koordinator Sektor Pelayan 7, mewakili Majelis Jemaat GPIB Karunia, akan menyampaikan sosialisasi menyangkut pertanyaan dan kerinduan jemaat tentang kapan ibadah mulai dilakukan di gedung gereja. Gereja adalah bagian dari masyarakat di mana kita ada. Pergumulan pandemi COVID-19 adalah pergumulan bersama di negeri ini dan menjadi pergumulan di dunia. Dampak dari pandemi COVID-19 telah merenggut hingga 200 jiwa lebih meninggal sesuai data WHO per 29 April 2020, sehingga masalah ini menjadi masalah serius di kehidupan bersama tentang bagaimana kita merawat kehidupan. Kami Majelis Jemaat terpanggil untuk merawat kehidupan umat dengan mengatur pelaksanaan ibadah umat di gereja dengan memperhatikan 1. Peraturan pemerintah daerah setempat tentang PSBB yang sekaligus mendukung pemerintah yang memelihara masyarakat Indonesia. Khusus daerah Banten, Tangerang Selatan yang masih berada di zona merah, sehingga sedapat mungkin tetap di rumah dan beribadah dari dalam rumah dengan maksud menghindari kerumunan sampai PSBB dibuka. Yang kedua, himbauan Majelis Sinode seiring dengan menunjang peraturan pemerintah tentang pelaksanaan ibadah dan menunjuk pada panduan pelaksanaan peribadahan. Yang ketiga, hal-hal yang diperhatikan menyangkut tatanan baru di pelaksanaan ibadah umat di new normal adalah A. Syarat utama pelaksanaan ibadah, B. Tahapan pelaksanaan ibadah, C. Kewajiban majelis jemaat, D. Kewajiban warga jemaat, E. Mekanisme dan simulasi di luar gereja dan di dalam gereja, F. Manajemen waktu, G. Pengaturan posisi duduk. Saudara-saudara, setelah memperhatikan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GPIB, maka kami Majelis Jemaat mempersiapkan tahapannya sebagai berikut. 1. Tahap sosialisasi terdiri dari A. Sosialisasi korset 2 tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi yang sedang kami lakukan saat ini. Tahap kedua akan dilakukan menjelang pembukaan kembali peribadahan juga melalui video seperti ini. B. Sosialisasi tim medis Karunia juga akan dilakukan 2 tahap. Kedua, tahap adaptasi. Rencana adaptasi akan dilaksanakan pada saat penubuhan calon sini angkatan 2019-2020 di Gereja Karunia pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 pukul 10 pagi dan hanya dihadiri oleh presbiter yang bertugas, orang tua, bapak dan ibu calon sidi dan calon sidi dengan dihadiri oleh jemaat dengan total hanya 25% dari kapasitas gedung gereja Karunia Pusat. Sedangkan jemaat yang lain masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, tahap pemantapan. Tahap ini akan dihadiri oleh 50% warga di 4 sentra ibadah, anak dan orang tua ataupun lansia yang berusia 50 tahun ke atas dan dengan sakit bawaan dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah masing-masing. Majelis Jemaat dan pengurus pelayanan Pelkat Komteo
akan menyediakan pembinaan melalui media Zoom, video, dan rekaman. Yang keempat, tahapan era baru. Tahap era baru atau new normal adalah tahap di mana kita kembali beraktivitas dan beribadah kembali seperti biasanya. Tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang akan disosialisasikan oleh tim medis GPIB Karunia. Kapan kita akan beribadah di gereja? Hal ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Beribadah di gereja akan dimulai setelah melewati 4 tahap tersebut di atas, yakni 1. Tahap sosialisasi, 2. Tahap adaptasi, 3. Tahap pemantapan, dan 4. Tahap era baru. 1. Tahap adaptasi akan diupayakan pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 di 4 sentra peribadahan dengan kehadiran warga 25% dari kapasitas gedung gereja. Yang kedua, dengan catatan memperhatikan kembali peraturan pemerintah dan petunjuk majelis sinode yang mana keseluruhannya mengarah dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan bersama, sehingga tanggal 26 Juli yang semula direncanakan dapat berubah ke bulan September atau akhir Desember 2020. Ketiga, kateksasi, pernikahan, ibadah penghiburan, pastoral, pelayanan anak dan lansia akan dilaksanakan dengan metode dan cara tatap muka yang berjarak 1,5 meter dan dengan menggunakan media online. Yang keempat, dengan demikian IKA dan juga IKK juga akan menyesuaikan dengan gerak ibadah minggu. Yang kelima, menyangkut perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2020 akan disosialisasikan oleh KMJ GPIB Karunia melalui video yang lain. Demikian informasi dari kami, Majelis Jemaat GPIB Karunia, tetap menjaga dan memelihara kehidupan. Pelayanan sebagai fungsi utama gereja tetap dilangsungkan dengan batasan-batasan sesuai program pemerintah dan keputusan gereja yang mempunyai fungsi memelihara kehidupan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk setiap orang yang menjaga dirinya dan menjaga orang lain dari semua dampak dari pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatian dan semua kerjasama selaku persekutuan umat Tuhan.